salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita akan lanjutkan lagi pelajaran kita tentang SKL yang lalu, yaitu sifat larutan yang dipengaruhi jumlah partikel zat terlarut yang meliputi penurunan tekanan uap dan seterusnya. Jadi langsung aja kita penurunan tekanan uap. Apa itu penurunan tekanan uap? Penurunan tekanan uap itu adalah besarnya perbedaan antara tekanan uap pelarut murni dengan tekanan uap larutan. Ini dibedakan atas dua ya. Yang pertama ada untuk larutan elektrolit dan juga non elektrolit. Nah, untuk larutan non elektrolit rumusnya delta P sama dengan X terlarut kali P0, atau ada orang bilang P derajat, terserah kita mau pakai apa. Nah, sedangkan P sama dengan P0 kurang delta P. Delta P itu sama dengan penurunan tekanan uap. Nah, jadi P0 sama dengan tekanan uap jenuh larutan murni. P itu sendiri adalah tekanan uap jenuh larutan. X terlarut itu adalah fraksi mol zat terlarut. Anak-anak ibu, kita langsung aja masuk ke contoh soal. 100 gram glukosa, rumusnya glukosa itu C6H12O6, dilarutkan dalam air sehingga diperoleh 460 gram larutan. Tekanan uap air pada ruangan 17,54 mm Hg. Nah, ditanya berapakah tekanan uap larutan. Nah, langsung aja kita jawab. Masukkan ke rumusnya mol glukosa. Mencari mol glukosa itu M per M. Maka masanya tadi 100 dibagi dengan mR glukosa 17,54 sama dengan 5,7. Nah, kemudian kita cari lagi mol air. Mol air itu sama dengan M per mR. Masanya tadi berarti 460 kurang 100 per 18 massa air. Hitung dulu mR airnya nak, maka sama dengan 20. Nah, setelah udah dapat itu kita menghitung delta P. Delta P sama dengan X terlarut kali P0. Maka masukkan mol glukosa tadi. Ingat, X terlarut itu kan fraksi mol terlarut. Ingat rumus sebelumnya. Berarti mol terlarut dibagi mol terlarut tambah mol pelarut, yaitu 5,7 per 5,7 tambah 20. Nah, kemudian kita menghitung delta P-nya. Nah, delta P dirumuskan delta P sama dengan X terlarut kali P0. Maka kalau kita menghitung X terlarut, ingat rumus sebelumnya nak, fraksi mol terlarut. Berarti fraksi mol terlarut dibagi fraksi mol terlarut ditambah dengan fraksi mol pelarut dikali P0-nya sama dengan N 17,54. Maka kalau kita hitung sama dengan 3,89 mm Hg atau mm air raksa. Kemudian kalau kita menghitung P-nya, nah P sama dengan P0 dikurang P, maka sama dengan 17,54 dikurang 3,89, maka sama dengan 13,65 mm Hg. Nah, itu tadi untuk larutan non elektrolit. Sedangkan untuk larutan elektrolit, maka rumusnya delta P sama dengan X terlarut dikali P0 dikali dengan I. I itu adalah faktor Van Hoek ya nak. Nah, kemudian I itu rumusnya sama dengan 1 ditambah N kurang 1 dikali alfa. Nah, I adalah faktor Van Hoek, N jumlah ion, alfa sama dengan derajat ionisasi. Nah, kalau elektrolit kuat, alfanya mendekati 1. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal. Misalkan seperti ini. Jika 30 gram HCl dilarutkan dalam air sehingga diperoleh 300 gram larutan. Sedangkan tekanan uap air pada ruangan 40 mm Hg. Berapakah tekanan uap larutan? Nah, maka dapat kita jawab. HCl itu kita ketahui itu adalah elektrolit kuat, maka alfa sama dengan 1. Nah, lalu kita uraikan HCl terurai menjadi atau
atau terionisasi menjadi H positif tambah Cl negatif, berarti N nya sama dengan 2. Nah kita cari molnya. Mol HCl sama dengan rumusnya M per Mr. Masanya tadi 30, Mr nya 40, maka sama dengan 0,75. Itulah mol HCl. Sedangkan mol air itu masukkan lagi rumus M per Mr. M nya 300 kurang 30 per Mr air itu sama dengan 18, maka sama dengan 15. Nah, setelah itu dapat, ingat rumus delta P sama dengan X terlarut dikali P0 dikali I. Nah maka 0,75 per 0,75 tambah 15 dikali 40 kali 2, itu faktor Van-Hoffnya, maka sama dengan 3,81 mm Hg. Nah P, kita cari P sama dengan P0 dikurang delta P, maka sama dengan 40 dikurang 3,81, maka sama dengan 36,19 mm Hg atau milimeter air raksa. Itu sudah kualitatif larutan yang kedua, yaitu tentang kenaikan titik didih. Nah, untuk larutan non elektrolit dirumuskan delta Tb sama dengan M dikali Kb. Untuk larutan elektrolitnya delta Tb sama dengan M kali B kali Kb kali I. Nah, di mana M adalah konsentrasi molar zat terlarut, Kb-nya tetapan titik didih molar, sedangkan I-nya tetap faktor Van Hoff, dan delta Tb-nya adalah kenaikan titik didih. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah penurunan titik beku, di mana untuk jalur larutan non elektrolit delta Tf sama dengan M kali Kf. Untuk non elektrolit delta Tf sama dengan M kali Kf kali I, di mana delta Tf itu adalah penurunan titik beku larutan. Sama M sama dengan konsentrasi molar zat terlarut, Kf-nya titik beku molar, dan I-nya faktor Van Hoff. Nah, kalau langsung aja kita masuk dengan contoh soal. Pertanyaannya seperti ini. Berapakah titik didih dan titik beku 100 gram gula? Diketahui Mr gula itu sama dengan 342. Nah, yang dilarutkan dalam 500 gram air. Jika diketahui Kf dan Kb molar air itu 0,52 derajat C dan 1,86 derajat C, maka dapat kita jawab. Delta Tb, masukkan rumus yang tadi, delta Tb sama dengan M dikali Kb, maka delta Tb sama dengan M-nya cari, berarti 100 per 352 kali 1000 per 100. Nah, dikali dengan Kb-nya 0,52, maka sama dengan 1,520 derajat C. Nah, ditanya titik didih gula itu jadi berapa? Titik didih larutan gula itu berarti jadinya 100 ditambah 1,52 sama dengan menjadi 101,520 derajat C. Berarti pertambahannya atau titik didih gula adalah tekanan osmotik. Nah, untuk larutan non elektrolit kita rumuskan V sama dengan M kali R kali T, di mana M-nya itu tetap ya N per V. Kemudian untuk larutan elektrolit V sama dengan M dikali R dikali T dikali I, di mana V itu adalah tekanan osmotik larutan, M tetap aja molaritas larutan, R itu adalah real 0,082 atm per K. K itu derajat Kelvin. Nah, itu suhu mutlak derajat Kelvin ya. Jadi kalau dikasih tahu dalam soal udah dalam derajat Kelvin, nggak usah kau tambahkan lagi atau nggak usah kau ubah. Kemudian I itu adalah tetap faktor Van Hoff, N mol zat terlarut, V adalah volume larutan. Langsung aja, apakah tekanan osmotik larut? Ini rumusnya V sama dengan M kali R kali T kali I, maka sama dengan M-nya diketahui tadi 0,5
R-nya adalah tetapan gas ideal yaitu 0,082. Kemudian T-nya suhu mutlak Kelvin 273. Karena diketahui dalam soalmu adalah derajat Celcius, maka kau tambahkan dengan 27. Nah ingat, kalau misalnya dalam soal itu diketahui dalam derajat Kelvin, gak usah lagi diganti ya nak. Terus kemudian dikali I, yaitu 1 ditambah 2 kurang 1, yaitu kemudian dikali dengan derajat dissosiasinya yaitu 0,72. Maka setelah kau kalikan sama dengan 0,5 dikali 0,082 kali 300 kali 1,72, maka hasilnya 21,156 atm. Contoh-contoh yang sudah Ibu jelaskan tadi, maka kalian sudah bisa mengerjakan PR. Ada 3 soal. Yang pertama, tekanan uap air pada 25 derajat Celcius adalah 23,76 kg. Tentukan penurunan tekanan uap jika ke dalam 90 gram air dilarutkan 18 gram glukosa. Glukosa itu sendiri C6H12O6. Diketahui artinya sama dengan 12, H-nya sama dengan 1, O sama dengan 12. Nomor 2. Tentukan kenaikan tilid di larutan 0,2 molal sukrosa. Kita ketahui KBA. Tentukan kenaikan tilid di larutan 0,2 molal sukrosa jika diketahui KB air sama dengan 0,51 derajat Celcius per molal. Nah, nomor 3. Sebanyak 7,2 gram glukosa dilarutkan dalam air sampai volumenya 400 ml. Berapakah tekanan osmotik larutan gula tersebut? Nah, tetap diketahui air C sama dengan 12, H sama dengan O, H sama dengan 1, O sama dengan 16. Jadi sekian dan terima kasih. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Good day.